Halo guys, jadi ya di video kali ini kita membahas tentang tutorial ya karena udah 2 minggu dan request terakhir kemarin itu kalau nggak salah anatomi, terus gue buka lagi pada mau request apa, ternyata out of nowhere kan pengen belajar cara bikin lekukan baju atau kain lah ya I'm not the best, gue nggak terlalu jago juga, tapi sebenarnya gue tahu beberapa basic mungkin tips and trick yang sering gue pakai buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, nanti ini bakal gue jabarin menjadi ya kurang lebih 3 step lah ya. Jadi kalau misal kalian mau make it simple, di sini ada sampel gue pas bikin diva, tapi udah kelihatan lah ya bentuk tekukannya ke bagian sini, bagian dada, bagian bawah sini. Ini yang simple dan cukup oke lah untuk kalau style-style yang kalian speedrun atau nggak painting cepat gitu. Terus di sini ada yang lumayan detail, misal kita lihat bagian sana ya, sorry sedikit ini karena ya dia habis mandi terus ngeringin rambut. Terus ya ini lukanya lebih banyak kayak garis putus-putus. Ini biasanya gue pakai untuk kalau mau bikin artwork yang minimalis, simple shading, atau enggak kalau mau bikin animasi biasanya model-model gini. Jadi cuma kayak tukan pendek kayak gini, terus tarik sini dan ya secara garis imajinasi kalian udah bisa nebak lah, oh ini bakal bagian gelap, oh ini bakal ketarik sini, ini bagian shadingnya, ini juga ketekuk bagian shading. Jadi ya itu buat animasi lebih simple. Dan nanti kita juga bakal bahas ke beberapa model-model yang udah full painted, yang udah fully di render gitu kan, bagian misal bagian pusar, bagian badan, atau enggak something like this lah ya. Mungkin kalau artwork terakhir gua yaitu yang pas ini buat cover artnya opening Brutal Legend ya kan, jadi shading bagian kain. Dan juga sedikit quick announce, jadi buat minggu depan itu kan gue keluar kota, itu gue gak bakal bisa nunggu request kalian buat bikin, jadi udah gue siapin videonya yang mana buat minggu depan pas gue luar kota itu next tutorial adalah cara bikin rambut. Jadi kita bakal belajar cara bikin rambut, baru nanti nextnya lagi yang di top komen kalau misal kalian request baru gue garap. Jadi kalau misal ternyata kalian request bang cara bikin kulit, bang cara bikin sepatu, atau bang cara bikin apa, ya itu baru 2 episode selanjutnya. Oke, jadi ya itu perlu gue announce dulu. Terus seperti biasa gue bakal membacakan membership lah ya, membership yang paling atas dulu ya. Kita menghargai yang udah lama join membership. Oke, jadi seperti biasa saya baca membership, gak bakal bacain yang udah 1 tahun. Jadi kalau misalnya belum 1 tahun ya sorry, langsung gue scroll aja ya. Oke, again thank buat Nopi, Eka, Melis, Naru, Riva, Zez, Lintos, KR, Star, Fidel, Terumina, Abil, Bunge, Mang Ea, Esteh, Laras, Kurono, Marvin Dinata, Ultima, Apie, Memet, Raza, Cica, Ranat, Vania 16, Ren Foxy, Ninja Ray, Fadil oke video yang sering bansos juga, Rea, Anta, Daniel, Lumin, Kairil, Rui, Lin Diata, dan sisanya pada OTW ke 1 tahun. Thank you. Samsul juga mau 1 tahun. thank you udah join membership ya, atau enggak yang bansos itu yang nge-support gue untuk tetap bikin tutorial. Karena kalau bikin tutorial itu gue perlu men-sharing ilmu gue lah ya, singkatnya. Jadinya ya big thing kalau misalkan dapat bansos ya silahkan klaim wallpaper gratis di Discord. Dan ya lanjut lagi videonya. Oke, jadi di sini kan bahas tentang gimana caranya bikin lukan baju ya guys ya. Jadi lukan baju itu nanti bakal gue bahas step pertama, atau nggak bisa dibilang yang paling gampang itu nggak boleh sebutnya lukan minimalis yang lukan outline. Jadi kita cuma memanfaatkan intensitas dari lekukan-lekukan yang di bagian luar, misal bagian sini kan, bagian sini, bagian dadanya kan, itu bagian yang kelihatan dari luar kan, bagian tukan sininya gitu. Nanti gue bakal kasih tips tipis. Contohnya misal bang gue mau bikin tangan gitu kan, misal ini pundak, terus ini baju ini, terus ini bagian keteknya. Nah, itu namanya Jiva lah ya, ada stockingnya gitu, mindset stocking atau namanya apa ya.
sama pintu belum ke arah sana buat belajar fashion. Nah, itu biasanya detail-detail kecil kayak gini. Misal gue mau bikin dia itu nekuk ya, nekukin tangannya ke sini. Set. Nah, kayak gini. Ini, oke. Nah, kalau kalian mau bikin itu yang cuma ya buat simpel-simpelan aja, kita ngomongin bagian outline-nya doang, itu biasanya gue bikinnya itu beberapa lekukan detail di bagian ujung. Oke, maksud gue bagian ini gimana? Misal bagian ini itu gue cuma kayak nambahin kecil, kayak cuma cendungan dikit ini. Beda sama kayak misal lu bikin langsung gini nih, tangan gini ya. Kalau kayak gini doang mah ya kayak kurang gitu kan. Tapi dengan adanya sedikit tekukan ke sini, dengan adanya sedikit tekukan kayak di bagian ujung ini, itu kayak ngerasa kayak oh itu bisa ada tekannya gitu kan. Apalagi di bagian kayak tekan bagian sikut bagian pentingnya kan, misal lo angkat tangan atau misal dilurusin kan nggak bakal kan ini kan. Nah terus itu cara nentunya gimana, kadang gue bingung bang, ini kan apa namanya, gue nekuk apa yang harus gue tambahin untuk membentuk lekukan ini gitu. Jadi konsepnya sebenarnya ya sedikit ribet sih. sedikit ribet ya, tapi benar sedikit ribet karena kita akan belajar dari fondasi awal ya. Kita dari awal. Kita coba scroll ke sini. Oke. Kita belajar dari kain. Kain itu kan dia kalau misal baju kalian itu kan pasti kan dari kain flat 2 dimensi kan. Oke. Flat 2 dimensi nih. Ini kain. Oke. Ini kain. Terus ini gue ngomongin background-nya. Kita ngomongin secara how the kain work gitu. Nah, anggaplah kain ini itu kalian pegang bagian sininya nih. Kalian cepit bagian sininya. Ini tangan lah ya, tangan kejepitan. Kalian pegang bagian sini, kalian tarik. Oke? Kalian tarik ke atas. Apa yang terjadi kalau misal kalian cepit bagian sininya? Itu gue sedikit giniin biar kelihatan bagian sini ya. Itu dia bakal jatuh kayak gini. Bener kan? Nah, kenapa kok bisa kayak gini bang? Kan ya namanya ya simpelnya sebenarnya gravitasi. Nah, namanya kita ngomongin gravitasi kayak ini kan. Kita cepet di sini otomatis semua jatuh. Kenapa bentuknya nggak gini bang? Kan dia gravitasi ke bawah gitu ya. Itu ada massa yang dia narik dia buat tetap mempertahankan bentuknya ke kanan kiri. I don't really know how it work, tapi ya seperti itu kan. Bisa lihat tisu lah, contohnya tisu. Gue bener ngambil tisu tapi nggak ada videonya. Tisu, dia pasti kalau misalnya tarik satu, dia pasti tetap mempertahankan ujung A, ujung B, makanya bentuknya bukan segitiga. Sama kayak kalau misal kalian ngelihat rok bukan batu ya, rok apa sih ya, yang celana celana rok dari yang cewek. Nah dia pasti benar gini. Oke, kenapa kalau bisa gitu ya, tadi yang jawab tadi. Dan ini biasanya dipakai buat basic shape, makanya kalau misal kalian lihat di beberapa gambar gua, ini bakal bentuk kayak segitiga itu. Ini segitiga ya kan, terus ini sampai segitiga tuh juga. Nah terus bagian dada ini juga sama segitiga, karena ya emang kita ketarik di satu titik. Kalau misal bang ketarik ke 2 titik bang, contoh misal baju lah ya, kita ngomongin baju nih, kita ketarik ke 2 titik. Anggaplah gua mau bikin tarikannya dari bagian sini sama bagian sini gitu. Nah yang terjadi adalah nanti dia bakal tetap sama kayak gini turun, tapi karena dia simpangan kedua sisi, otomatis dia akan rebutan gini. Set, gitu. Makanya kalau misal bagian baju, gue dengar. Nah bagian baju sini, ini dia pasti benar gini. Set. Beberapa shading dia pasti benar gini, karena ya dia ketarik dari pundak sebelah sini, ketarik dari pundak sebelah sini, dan kebetulan segitiga di sebelah sini. Apalagi kalau misal dia sedikit lengannya sedikit ke depan ya, sedikit ke depan gitu, dia makin gencet lagi. Kayaknya makin gencet, makin kelihatan terukannya kalau misalnya di sini ada segitiga. Oke. Basic shape dari bikin lukan kebanyakan pasti bukan segitiga. Bang kalau bisa ada lagi bang di tengah bang, ya sama ya, semua bermula dari 2 kan. Kalau misalnya di tengah sini masih ada ya, nanti yang ini ke atas ini, ini ke atas sini.
sini gini, ketarik ke bawah, misalnya ke bawah gini, ini tarik sini gitu, dan itu rata pasti bakal segitiga. Biasanya kalau misal mau nge-breakdown paling simple tuh bentuknya segitiga. Oke. Nah, dari titik ini kalian udah mulai bisa membentuk nih. Oke, kayaknya kita tarik ke sini kan. Misal kayak gini. Nah, terus ini bakal turun. Nah, pas ini turun, dia kan pasti bakal makin panjang nih, kan ini lurus. Ya, biasalah kalau kalian kayak gini, copy paste titiknya. Nah, ini kan rotate semacam ini gitu. Nangkep lah ya, rotasi kayak gini. Ini nggak perlu jelasin bener-bener defaultnya lah ya, kagak pasti udah nangkep. Ini bakal turun ke bawah. Nah, terus di sini karena ada garis ini kan garis buat pembelah shading gitu kan ya. Makanya ini kadang dia kalau ngelihat rock dia bakal kayak gini. Jadi ini batas shadingnya gini. Bentar bakal setting gitu. Nah, ini lurus lagi karena dia udah paling extend kan. Sama di sini juga kayak gini. Kain ke sini. Set. Oke, ketemulah lakukan baju kayak gini. Oke, paham? Ini dasarnya nih, ini dasarnya. Terus gimana caranya mengaplikasikan ke sini? Ingat, lengan, badan atau itu kan dia bentuknya tiga dimensi kan ya. Kita ambil lengan lah, kita ambil lengan. Lengan ini itu dia bentuknya paling gampang adalah silinder, kasih warna merah lah ya. Jadi anggaplah ini silinder, set ke bawah. Terus ini juga ada silinder potongan di sini, dan dia ke sini. Benar? Kayak gini. Terus ya tangannya kita udah bahas di episode yang sebelumnya lah ya. Ini basic tangannya. Kita ngomongin yang kasual dulu. Kita nggak usah ngomongin anatomi yang detail banget. Nah, kain itu dia karena tadi awalnya dia adalah kain kotak gitu. Ya anggap kalian bukan gampang kotak lah ya. Kalau misalkan belajar matematika ada yang namanya selimut silinder atau enggak kalau kubus ada namanya jaring-jaring ya kan. Nah, anggaplah itu dia muterin ininya nih, muterin silindernya tadi. Makanya di sini ada lekukan ke atas bawah gini. Kalau POV-nya kita dari atas, kamera kita dari atas ke bawah, baru ntar tekukannya. Nah, baru lekukannya ntar ke bawah gini. Tergantung dari angle yang kalian ambil. Kalau misal dari bawah ya otomatis ke atas, kalau misal dari atas berarti ke bawah gini. Oke. Nah, ya tinggal ikutin aja dari sini, ikutin kurva dari silindernya, terus dia turun ke bawah ya kan, karena ini bagian kayak si ujungnya, nggak tahu istilahnya apa kan, dia ada yang bagian untuk kunci itunya kan, kunci di bagian tangannya. Nah, terus kalian tutup kayak gini, ujungnya tinggal coilin dikit ini aja, itu udah cukup. Oke. Nah, terus di sini kita kebuka lagi. Kenapa ini kok ada bukaan gini, nggak langsung ke bawah? Ya, dia kan ketekuk kondisinya kan. Dia berusaha ini ketarik ke atas, yang ini ketarik ke sini juga. Ini ketarik kanan atas bawah ini. Makanya dia ada lekukannya di bagian sini. Yang ini nggak sih, yang ini ketarik. Yang di sini dia bakal numpuk. Kenapa kayak gitu, Bang? Karena kondisinya yang ini lebih pendek dari sebelah sini. Benar? Sama kayak tadi yang dikonsepin segitiga gini. Yang di sini dia makin ngerucut, makin jadi satu, yang di bawah makin lebar. Makanya di bawah kurang lebih sedikit tekukannya. Sama, ini juga karena di pinch, ditarik dari sebelah sini. Ya sebelah sini, ini bakal numpuk nih. Numpuk. Karena modelnya kayaknya Jiva itu dia yang ujungnya gede, yang ngembang, kayak model ada si Dinator nggak salah dulu karena siapa yang ngembang gini, ya dia di ujung ngembang kan, misalnya kayak model-model stocking yang tipis ya gini aja nggak apa, ini terus buka kayak gini misal, nah kayak gini doang bisa. Kalau misal kalian stocking yang emang ngepres sama kulit ya dia dibikin gini aja, ngikutin. Oke, tergantung modelnya gimana. Terus ya udah ketemu. Ini udah cukup. Ini buat step pertama kalian perlu bikin outline yang sekiranya ngerasa bisa ditekukan. Beda sama misal lu bentuk tadi ya, ini tangan. Bandingin ini. Sorry, gue kompas aja deh biar ini sama. Nah, misal gue bikin yang kita bikin asal ya, cuma gini doang.
kan kerasa mati kan, ya kan. Nah ini karena ada tambahan tukan di ujung-ujungnya sini, dia kerasa oh di sini ada lukanya nih, kainnya hidup gitu. Itu itulah kenapa kita tahu dia step pertama ini yang paling gampang. Kalau gue cuma kayak dudul cepet kayak 15 menit atau cuma 10 menit ya gue pilihlah yang kayak gini. Jadi ya cuma sebatas bentukin ini aja, apa namanya, ada tukannya aja di sini. Kalau gue tak aja berarti cuma gitu doang kan. Ini nekuk, ini polos jadinya. Set. Ini doang. Nggak ada kayak tambahan extend tukan-tukannya gitu. Nah, ini itu udah cukup lah kalau misalkan buat sketsa doang. Terus masuk di yang step kedua. Sini yang lebih detail ya, lebih banyak apa namanya, tambah-tambahan outline buat lakukannya. Misal contoh bagian rambut juga ada tambahan kecil-kecil gini biar terasa lebih, oh ini lebih detail ya, padahal ya sebenarnya kalau dihapus pun juga sama sih. Ini cuma karena buat ngerasa oh ini sketsanya lebih niat gitu, sketsanya lebih niat, dan ini memang ya direkomend buat animasi biar nggak kerasa kayak flat banget gitu kan. Oke, di sini tips yang bisa gue pakai adalah bagian outline, bagian ujung kain. Jadi kalau misal kalian lihat, misalkan sekarang pakai celana, pakai celana, baju atau apapun itu, biasanya di bagian jahitan baju itu dia ada sama kayak ini, ada tambahan kayak jendelannya gini. Jadi kalau misal contoh baju itu dia nggak flat gini, pasti di bagian sini dia tuh ada kayak tipisnya gini, walaupun warnanya sama ya, pasti ada kayak bekas jahitannya gini. Karena ya nggak tahu karena apa ya, mungkin karena emang dari orang yang jahit emang perlu ada tambahan buat muterin aja kain kan. Tadi kan modelnya gini kan, dia dipotong dia pakai gunting kan, terus biar dia potongannya rapi makanya dilekukin ke dalam. Ya bisa nggak tahu, setahu gue ini kain nih, itu kan dipotong jepret, dipotong gini kan, ini kan nggak rapi nih. Nah ini gitu dilekukin ke dalam gini, set, biar ujungnya tuh dia ya masih soft. Terus ini dijahit set gini. Makanya ada di ujung pakaian kalian atau celana kalian itu ada kayak bagian ya tadi garis jahitan itu, karena ya emang sistemnya gitu. Kalau nggak kalian masih mau lihat ya kalian balik aja celana kalian atau baju kalian nih, itu bagian dalamnya pasti kayak ngerotasi. Dan kalau misal ujung celana atau ujung kain baju kalian itu diuwek-uwek nanti pasti itu kayak kebuka dikit nih, bisa kayak kebuka gitu ya. Kalian paham lah maksudnya kalau misalnya dipraktekin langsung kan ya. Nah itulah kenapa kadang kalau mau detailing itu di bagian ujung sering banget gue tambahin kayak tambah-tambahan garis. Nih, misal contoh di bagian ada nggak di sini ya? Nah ya bagian-bagian kayak ini gue tambahin garis-garis kecil gini, atau enggak garis-garis lighting. Nah kalau kayak ini ada tambahan garis-garis ini, gue tambahin kecil-kecil gitu, karena kalau orang langsung lihat pasti asik nih dilihat nih. Kayak contohnya bagian ini ada garisnya ini ya kan, terus bagian sini nih ada tambahan garis-garis kayak gini. Sesimpel itu bisa membuat gambar kalian lebih detail, padahal sebenarnya cuma potong-potong doang. Misal bagian potongannya buat apa, pundak ya, yang kain bagian pundak ada garisnya ini juga. Sesimpel itu bisa membuat ini lebih berkesan. Dan juga biasa kalau pembedanya ini sama yang ini, itu gue lebih bisa mengeksposur bagian lokannya. Nah contoh misal bagian yang ini tadi, nah ini gue tambahin segitiga di bagian dalam kainnya. Misal contoh bagian sini, set, gue tambahin kayak gini. Terus gue pengen bikin lagi di sini kayak gini nih, set, kayak gini. Terus misal di sini juga karena dia ketarik gitu kan. Nah ini gue cuma gini doang, karena kalau gue tambahin gini kayaknya terlalu ngisi, makanya gue cuma kayak tambahin gini doang. Terus misal di sini kan ada tukan ini nih, otomatis ini bakal ada shadingnya. Nah ini sama, ini juga misal sama, gue tambahin kaki ini dikit. Nah ini itu bisa membuat apa, nilai gambar kalian atau nilai stroke kalian juga lebih detail, walaupun ya cuma segitiga doang ya kan. Kadang juga dari kain ini gue tambahin shading nanti kayak gini nih, cuma tipis karena ya ini biasanya kayak soft, bukan soft doang ya kan. Nah, bagian sini itu benar ada kayak lebih gelap kayak gitu. Nah terus biasanya kalau misal kalian lihat shading kain itu apa ya, ada rumusnya kayak lu tinggal bikin letter S gitu tuh, kayak kalian bikin S gini,
Ini buat jalan highlight-nya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Misalkan cet ngasal gitu kan, ngasal set gitu. Nah, kalian tinggal bikin, oh ini berarti ada shading di sini, ini highlight, ini shading lagi gitu. Karena kalian kan ketumpuk terus kayak berusaha timbul ke atas gitu kan. Nah, biasanya ada kayak masih ada jalannya, jadi nggak fully ketutup. Ya kadang ada beberapa yang ketutup, tapi beberapa dia tuh ada yang kayak kebuka kayak gini jalannya. Masih bisa dilihatin apa namanya kainnya gitu kan. Tuh, habis itu ya udah kalian bisa mendapatkan, misal gue ngambil dari sini lah ya. Nah ini gue tambahin nih, hasil yang kurang lebih kayak gini. Jadi jauh lebih kesan kayak, wih lumayan detail nih, padahal ya cuma sekedar nambah segitiga atau enggak trapesium doang. Oke, itu hal yang biasa gue pakai buat kalau misal gue mau bikin sketsa yang sekiranya bisa dipandang lebih apa ya, lebih detail. Misal kasih contoh lagi lah ya, gue cariin. Nah misal kayak gini, sama ini kalau misal gue ilangin dah, misalnya gue ilangin itu jadi ke yang tadi step yang pertama, yang mana gue cuma nguatin di bagian lekukan outline-nya aja, dan ya itu udah fine. Ini sama nih, bandingin ini, nah ini segini masih kelihatan oke kan, karena bentuk outline ininya udah dapat, dan gue tambahin ini biar berkesan lebih apa ya, lebih detail dan lebih hidup aja. Jadi ya di dalamnya kita tambahin kan rukan-rukan gitu. Terus ini yang tadi gue maksud, ada tambahan outline tipis, cuma buat detailing aja bagian potongan kainnya biar berasa lebih detail. Dan ini pun juga berfungsi untuk 3D. Kalau misalkan di bagian ujung-ujung 3D itu kan banyak ada istilahnya bevel lah ya, kalau nama efeknya seingat gue dulu namanya bevel. Bevel itu kayak pantulan cebungan ya, ini tekukan bagian ujung objek. Misal kalau kalian ngomongin emas gitu kan, itu bagian ujungnya yang glowing gitu kan. Nah ini bisa dipakai buat itu juga. Jadi ya itu buat step kedua. Terus bang, yang step ketiga ini bakal makan waktu lumayan lama karena ini harus ngomongin shading ya kan. Oke, jadi kalau gua tipsnya biasanya kalau gua ngepainting baju itu adalah setelah kita udah tahu bentuknya mau kemana, gua pasti yang pertama bikin base color dulu. Nggak tanya ya base color ya. Bikin base color. Udah salah loh. Di base color dulu nih. Cuma fokus bagian sini aja, nggak usah sampai luar-luarnya. Oke, base color. Karena kita udah punya gua tekukannya kemana aja, jadi lebih gampang. Nah, ini ada beberapa tutorial sebenarnya caranya mirip-mirip, sama-sama juga. Tergantung kalian lebih suka step-step yang mana. Ada yang dia start duluan dengan cara nentuin value dari apa namanya bentuk 3D-nya tadi yang silinder. Kalau misal silinder kan berarti otomatis bagian sini, atas, bawah. Nah kayak gini kan, ini kan silinder nih, basic silinder ini. Itu bakal lebih gelap karena ya bagian dia kan nekuk ke belakang gitu kan. Nah ada yang ini dari sini dulu. Kalau gue biasanya ini terakhir, gue biasanya lebih suka bikin duluan yang buat nentuin shape dari shadingnya. Jadi ya tinggal ikutin aja. Pertama pasti dari shading. Kalau gue shading dulu baru lighting. Misal di sini digelapin. Kalau mau tambahin lagi di sini boleh. Sama di sini mungkin gelap. Shadingnya dulu. Gelap. Ini untuk kasih gini nggak apa, kan kalian ke dalam kan jahitannya tadi. Dikit. Oke, kita kayak gini. Terus bang, dari ini apa yang biasanya gue lakukan ya? Kalau gue kalau lagi buru-buru ya, kalau bener lagi buru-buru, biasanya gue pakai tools yaitu blending atau enggak dibikin blur bagian ujung-ujungnya. Contoh, lu udah tahu kan tadi di sini ini bagian pinsnya sini kan, segitiga itu bagian ujung sini berarti bagian yang ditarik. Oke, otomatis yang bagian ujung sini itu bakal jauh lebih gelap, bakal dark shadingnya lebih kerasa.
Jadi bagian ekornya, bagian kebuka ini dia bakal kita bikin lebih ngeblur, lebih nyatu warnanya, gradasi. Nah, gitu sama di sini juga. Nah, di sini juga kalau ini karena dia luas, tadi yang gue bilang kalau dia yang luas, gue biasanya cuma bener-bener ngasih itu di ujungnya gini doang nih. Nah, beda kan tarik apa cara ngalusin gue yang di sini sama yang di sini beda. Nah, ini luas juga nih, ini gue expand ya, gue tarik lebih jauh karena ya dia cakupannya lebih tinggi. Terus kalau kita lagi proses kayak bersih-bersihin gini, bersih-bersihin ngesoftin bahkan bajunya, itu tips dari gue biasanya pakai penghapus. Manfaatnya penghapus ada, oke? Jadi penghapus itu ada beberapa. Kalau di CSP ada yang soft, ada yang vektor. Gue pakai dua ini. Vektor itu yang bener-bener clean, misal gue hapus gini ya dia gue hapus. Kalau yang soft ya dia ya lebih halus. Jadi kalau misal gue mau, oh ini mau gue sedikit terangin nih ya, gue pakai yang soft. Nah kalian tinggal lulusin lagi. Kan tadi kan gue tubuk-tubukan ya, ini dia ke bawah nubruk ke sini, padahal sini kan ada jalur cahayanya tuh, jalur lightingnya. Nah itu bisa gue kayak bersih-bersihin lagi. Misalnya, oh ini kan lokan nih, otomatis ini harusnya kena shading dong, karena shadingnya kan di sebelah sini, bukan di sebelah sininya. Ini sama ini beda ya kan. Nah gimana caranya gue bersihin aja pakai ini, pakai yang soft. Terus kayak misal gue mau curving kan, misal kayak ini, terus gue mau bikin jalan yang tadi yang gue bikin letter S gitu. Nah misalkan tuh kan gini, kita pakailah penghapus yang soft, yang dia itu bisa kayak airbrush gitu. Kita bakal kebentuk kan serupa. Terus misal, oh oke, gue udah kelar nih bang, what next gitu. What next ya tadi kalau gue biasanya terakhir tinggal gue tambahin volume atau value dari basic shape-nya ini, basic shape-nya si lengannya, yaitu 3 dimensi kan, dari sebelah sini tengahnya dia lebih glowing. Atau enggak kalau misal kalian udah mau expand ke, oh bang kan gue ditembak cahaya dari sebelah sini, misal dari kanan atas, ya udah berarti bagian sini terang, bagian bawah sini lebih gelap, nggak ribet gitu. Kemudian kayak 3D, bener kan, udah mulai kayak 3D. Terus biasanya apa aja yang gue tambahin biar berasa lebih realis gitu. Kalau misalkan itu digambarkan ini bagian badannya Ziva ya kan, yang lainnya tutupan ya, bagian badan Ziva kayak kerasa 3 dimensi banget gitu kan. Caranya gimana tuh bang? Masih sama kayak pakai yang tadi, gue pakai brush yang gede yang ngeblur buat bikin volumenya. Terus karena ini tuh kan kain ya, kain tuh kan kalau misal ditembak cahaya yang keras kan ya, apa namanya, nepak lah istilahnya, nepak. Itulah kenapa di sini kalau misalkan lihat ada sedikit lighting warna kulit bagian sininya nih. Bagian sini ada pantulan cahaya kulitnya gitu, karena emang ya di sini kan tema karakter gue kan biru hitam, yang mana ya kaos-kaosnya cenderung lebih gelap daripada warna kulitnya kan. Jadi kalau pas dijebret ya pasti bakal ada pantulan cahaya dari kulitnya yang rada nyaru ke arah bagian kainnya. Makanya di bagian udel sini dia lebih glowing, terus bagian ini lebih gelap. Di sini juga sama, di bagian roknya, di karakter juga sama nih. Ini ada kayak pantulan kulitnya juga, diberi kayak sama. Caranya gimana? Kalau di gua di CSP ya, ini CSP nggak tahu kalau di tempat lain. Kita tinggal tambahin layar baru, klik aja, kasih efek yang namanya screen. Nih yang screen modenya ya, kalau misal kalian mau pakai add juga boleh, cuma kalau add biasanya terlalu glowing, kita pakai screen. Terus tinggal pilih warna kulitnya, pakai brush yang soft lagi, tembak aja ini di ujungnya sini. Kalau misal mau tadi kainnya dia tipis ya, kalian juga bisa expand kayak tadi di sini. Set, ditambahin gini. Oke, ntar tinggal dihapus lagi aja, disesuaikan kayak, oh ini terlalu keluar warnanya nih. Udah kelar. Itu buat bikin kain ya. Misalkan mau go beyond lagi, kalau lagi emang bisa ngerjain sesuatu yang upload yang berat, yang emang komisi berat, gue ya pakai tekstur itu ya. Ini gue nggak bisa terlalu banyak rekomend karena tiap aplikasi itu beda-beda brushnya kan ya. Kalau gue emang kemarin sempat shopping brush yang mana ini gue ada satu brush yang cukup oke. Coba gue liatin sini. Itu nah, apa tuh bang titik-titik doang ya, ini emang namanya tekstur, dia pasti kayak gini.
Ini tekstur buat gue bikin tekstur kain, tekstur pori-pori, tekstur lantai, tekstur tembok. Gue pakai ini biasanya. Pakai satu aja gitu udah cukup. Terus kita pindah ke sini lah ya. Terus misal gue mau bikin sedikit ada teksturnya di ujung-ujung. Nah, agak sedikit kotor gitu. Ada apa kain, tekstur kainnya. Taruh aja di ujung karena itu pakai ini masih pakai warna yang gelap ya. Gue bikin ngikutin basic shading rotasinya ini ya. Jadi ya sekilas dilihat ada kayak bercak-bercak ininya kan. Boleh juga bisa karena ngambil warna yang terangnya gitu kan. Kamu mau bikin kayak ini ada tekstur ininya nih, terangnya nih, tembak-tembaknya pelan-pelan. Kan gue hide ya. Jadi berasa ada kayak teksturnya gitu kan. Nah ini gue pakai kalau misalnya emang gue lagi gawe yang perlu itu. Oke, jadi ya gue begini biar ada kayak tekstur biar ya sudah kayak ada kayak efek-efek apa ya 3D atau enggak efek-efek realistiknya di artwork. Dan itu gue pakai cuma buat kayak misal gawe komis-komis yang mahal yang harganya sampai 1 gambar 1 jutaan gitu ya, gue pakai ada tekstur tipis kayak gini buat nambah-nambah berkesan kayak ya ada realistiknya nih, ada tekstur realistiknya gitu. Udah kelar, itu cara bikin kain. Ya simpelnya ya tadi apa kalian awal ya kalau misal mau cuma sketsa doang, step pertama gue cuma kuatin di bagian bentuk siluet lah ya, siluet outline-nya kayak tambahan. Misal garisnya ini nggak langsung ketarik ke bawah sini, tapi dia kayak di expand dulu. Terus ada tekukan lagi, saya tekukan lagi gitu kan. Ada beberapa garis, ini juga sama. Ini ada ini juga, terus di sini itu baru lurus. Kalau misalnya beberapa dari kalian ya gue kadang lihat tek-tekan flat atau kalian kan kalau bikin ya langsung flat gini, ngikutin kulit ngikutin tangannya gitu kan. Ya kalau dia bentuknya apa yang ngepres apa sih yang kayak baju nempel kulit ya oke nggak apa. Cuma kalau misal kalian mau belajar kain kan niatnya pasti pengen yang kombor lah ya, yang gedean oversize gitu. Jadi kalian pun nambahin ekspansi nggak tuh, tambahin tekan bagian ujung-ujungnya misalnya gini. Terus di sini step 2 nambahin basic shading di bagian dalamnya, bagian dalam baju ya, bukan dalam di balik baju, cuma shading baju yang di dalam objek ya, dalam bentuknya. Terus ada detail-detail kecil kayak misal di ujung-ujung lu tambahin outline tipis kayak gini untuk menambah kesan ya, biar dia lebih detail, biar dia lebih hidup ya kan. Terus simple garis ini kalau misal sketsa doang ya udah cukup, karena ya again ini buat imajinasi orang. Kalau udah ada 2 garis ya dia pasti mikirnya ini pasti bakal nyambung ke sini. Terus setelah itu ya tadi kita udah coba untuk ngepainting, gue jelasin cara bikin yang kalau nge-shading bagian apa namanya logokan tuh kayak gimana. Pertama gue masih bikin shadingnya dulu, terus baru gue masukin lighting. Kalau misal lo mau nambahin lagi juga bisa, tambahin screen tadi itu misal terus nah gini buat mau ini bang, ini mau ada lightingnya lebih kuat, ya udah tinggal lo ikutin aja garisnya ini set gitu jadi itu. Itu dia masih bisa, tergantung dari jenis kain dan seberapa intens cahaya kalian yang mau kalian pakai gitu. Lanjut tutorial itu sampai 30 menit tidak jangan buat ya, itu buat tutorial aja guys, semoga bermanfaat lah ya. Kalau misalkan kalian ada request again yang buat minggu depan itu kita tutorial rambut dulu, baru nanti request yang kolom komentar ini sama yang besok baru gue garap di 2 minggu depannya lagi, jadi di akhir November. So ya, sekian tutorial dari gue, dan like, share kalau misal ini yang ada sih nggak ada syarat-syaratnya sih. Dah gitu aja.